Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungi dan plantae, pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Dengan saya Dewi Wanarsa. Sebelum memulai kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fungi atau jamur. Ciri-ciri jamur yaitu yang pertama tidak berklorofil, tidak memiliki zat hijau daun maksudnya ya. Kemudian yang kedua berspora. Kemudian yang ketiga tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Yang keempat hidup di tempat yang lembab. Yang kelima cirinya bersifat saprofit. Saprofit ini organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk dan bersifat parasit. Parasit itu artinya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Itulah yang dikatakan parasit. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu yang pertama Citriomycota, kemudian yang kedua Zygomycotina, yang ketiga Glomeromycota, yang keempat Ascomycotina, yang kelima Basidiomycotina, yang keenam Deuteromycotina. Kita ke plantae atau tumbuhan. Ciri-ciri dari tumbuhan yang pertama memiliki dinding sel, kemudian yang kedua tidak dapat bergerak aktif, kemudian yang ketiga berklorofil, artinya memiliki zat hijau daun sehingga dia mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian ciri yang keempat memiliki membran inti atau tergolong ke eukariotik. Kingdom plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu yang pertama lumut atau bryophyta, kemudian yang kedua paku-pakuan atau pteridophyta, yang ketiga tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yaitu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh atau talophyta yang meliputi lumut atau bryophyta. Yang kedua tumbuhan berpembuluh meliputi paku-pakuan atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan memiliki klorofil dan berfotosintesis. Habitatnya berupa tempat yang lembab. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Memiliki struktur yang menyerupai akar disebut rhizoid, berspora, dan berklorofil. Tumbuhan berpembuluh, tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda
yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora disebut sporofil, dan ada pula daun yang tidak menghasilkan spora disebut stropofil. Kita ke tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Kemudian ciri yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Dan yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Kita ke tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah atau carpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, apokat, anggur, dan nangka. Tumbuhan berbiji tertutup dapat dibedakan lagi menjadi kelompok tumbuhan berkeping satu atau monokotil, kemudian kelompok tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri-ciri dari monokotil memiliki satu keping daun lembaga, kemudian berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, dan kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 2 keping daun lembaga, kemudian berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Jadi berdasarkan apa yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok lumut atau bryophyta, kemudian yang kedua kelompok pak-pakuan atau pteridophyta, yang ketiga kelompok tumbuhan berbiji atau spermatophyta yang dikelompokkan menjadi 2 spermatophyta ya. Yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme, kemudian yang kedua tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan angiosperme. Kemudian angiosperme ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Untuk materi kita pada kali ini Ibu rasa cukup dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Sama-sama kita melapaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, belajar, mengaji, serta membantu orang tuamu di rumah. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.